Guys, gua minta lo jawab jujur sekarang. Lo sebenarnya udah muak gak sih sama isu soal ijazah palsu Jokowi? Karena dugaan fitnah ijazah palsu mantan Presiden Jokowi dengan terdakwa Tifauzia Tiasumah alias Dr. Tifa. Yang benar yang mana? Ya bentar dulu. Enggak, bukan yang benar dulu, ini harus asli. Nanti saya berikan kesempatan baru bantah dengan ini. Iya, enggak ini ilmiah. Ya bentar. Jangan tuju-tuju saya tangan itu. Makanya jangan ganti sumpah kamu. Jujur aja, kalau gua pribadi sih udah muak ya. Kalau menurut lo gimana? Ngerasain apa yang gua rasain juga nggak? Entah di TV, di sosmed, bahkan di angkringan pun, bapak-bapak ojol ngomongin mulu soal ijazah palsu. Ya gimana ya? Sejak tahun 2022 lalu, isu ini digoreng mulu sama media. Narasi di media sih intinya ada pihak yang nggak suka Jokowi, terus nyerang pakai ijazah palsu. Aktor utamanya ya si Roy Suryo dan Dr. Tifa. Tapi bodoh amat lah. Gue di sini bukan mau bahas detail kasus ini sampai ke sidang-sidangnya, enggak. Tapi menurut gue, isu ijazah palsu ini kok kayak emang disengaja terus-terusan di blow up sebagai strategi marketing buat Jokowi itu sendiri, biar namanya selalu disorot sehingga terus dapat atensi publik. Kalau menurut lo gimana? Lagian ya, Jokowi kan juga udah lengser, orangnya udah balik ke Solo jadi rakyat biasa. Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. Sistem pemerintahan juga udah ganti ke Prabowo. Anaknya si Gibran bahkan udah resmi jadi wakil presiden. Kabinet baru juga udah jalan. Tapi entah kenapa isu selembar kertas fotokopian dari UGM ini nggak pernah bener-bener mati. Tiap kali berita-berita politik di TV mulai sepi, isu ijazah palsu Jokowi mendadak muncul lagi. Kalau lo mikir ini murni karena barisan sakit hati dari sisa pemilu kemarin yang masih belum move on, lo kayaknya salah deh. Biar lo makin paham, sini gue jelasin. Jadi gini guys, di dunia politik itu ada aturan mutlak yang nggak boleh lo langgar. Lo boleh dibenci sama orang, lo boleh dihujat satu negara, lo boleh didemo tiap hari, tapi lo haram hukumnya buat dilupain. Sekali nama lo hilang dari obrolan publik, karir politik lo tamat di hari itu juga. Mantan-mantan presiden sebelum Jokowi paham betul soal fase ini. SBY waktu turun dari jabatan, dia langsung narik diri. Dia sibuk melukis, bikin klub voli, dan sesekali ngurusin partainya dari belakang. B.J. Habibie juga milih fokus ngomongin teknologi pesawat terbang. Terus Megawati duduk tenang di kursi ketua umum, jadi sutradara buat kader-kadernya. Mereka semua sadar kalau waktu mereka di panggung politik utama itu udah habis. Tapi Jokowi milih jalan yang beda guys. Dia nolak buat pensiun tenang. Dia sadar betul atas konsekuensi dari keluar istana. Begitu dia nggak lagi jadi presiden, dia langsung kehilangan sorot kamera wartawan yang biasanya ngikutin dia 24 jam. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Dia juga kehilangan tuh wewenang buat bikin kebijakan yang otomatis masuk berita nasional. Pendek kata, Jokowi udah kehilangan fasilitas atensi gratis dari negara. Buat politisi yang masih punya agenda besar, kehilangan atensi publik itu sama aja kayak mati pelan-pelan. Makanya, dia butuh panggung baru. Dia butuh cara supaya namanya tetap nangkring di urutan pertama trending topik, tanpa dia harus ngeluarin duit buat bayar iklan di TV atau masang baliho di pinggir jalan. Dan disinilah isu ijazah palsu itu masuk lagi jadi alat paling sempurna. Isu ini gak butuh fakta baru buat viral. Asal lo tahu guys, algoritma media sosial hari ini, entah itu di X, di TikTok, atau di Instagram, gak didesain buat nyari kebenaran. Algoritma itu cuman mesin matematika yang didesain buat nyari keributan. Algoritma sosial media cuman peduli seberapa banyak orang yang marah, seberapa panjang orang ngetik komentar, dan seberapa sering sebuah postingan di-share ulang. Begitu isu ijazah palsu ini dilempar lagi ke publik, responnya gampang banget kok ditebak. Kelompok yang benci sama Jokowi langsung ngerasa dapat amunisi. Mereka sibuk ngezoom foto wisuda buram pakai aplikasi, ngelingkarin wajah orang pakai garis merah, dan bikin teori konspirasi panjang lebar. Di sisi lain, kelompok pendukung fanatiknya langsung kepancing emosi. Mereka marah-marah ngebela idolanya. Ada yang nyari video klarifikasi rektor UGM. Ada juga tuh yang nge-share kesaksian teman seangkatannya. Dua kelompok ini akhirnya berantem di kolom komentar. Mereka saling hina, saling lapor polisi, dan saling bikin konten balasan. Hasil dari keributan ini, engagement sosial medianya jadi meledak. Jutaan klik masuk. Algoritma kemudian ngebaca kalau nama
Jokowi adalah topik yang paling panas hari ini. Jadi sistem bakal terus nyodorin konten itu ke beranda jutaan orang lainnya. Sedangkan Jokowi, dia cuman perlu diam di Solo. Dia nggak ngeluarin duit sepeser pun buat bayar buzzer. Lo, temen lo, dan semua orang yang sibuk adu bacot di internet soal ijazah palsu ini, secara sukarela kalian kerja gratisan buat sistem. Kalian semualah yang ngejaga nama Jokowi terus relevan dan terus dibicarain tiap hari. Mainnya bagus sekali. Mainnya bagus sekali. Terus kenapa sih? Kok kesannya Pak Jokowi ini pengen banget namanya terus-terusan dibicarain di media? Jawabannya, ada di apa yang lagi dia kerjain di dunia nyata saat lu sibuk pantengin layar HP. Atensi luar biasa dari keributan dunia maya itu lagi dia pakai buat satu tujuan, yaitu gedein dukungan suara partai yang dipimpin oleh Kaisang, anak bungsunya. Coba lu perhatiin deh agenda dia setelah lengser. Bukannya istirahat, dia malah makin rajin turun ke bawah buat safari politik. Dia datengin tuh warung kopi, mampir ke acara kumpul-kumpul internal partai. Gak lupa pakai kemeja santai, ngobrol juga tuh sama warga-warga di pasar. Lu pikir dia cuma nyantai, lagi nikmatin masa pensiun? Enggak guys, ini adalah manuver politik tingkat dewa. Menurut gua, Jokowi itu tahu persis kalau pengaruh dan kekuasaan gak bisa dititipkan ke partai besar milik orang lain. Kemarin dia emang besar lewat partai banteng, tapi ujung-ujungnya dia sadar dia nggak punya kontrol mutlak di sana. Pun kalau dia mau mepet terus ke partai kuning atau partainya presiden, di sana udah ada bos-bos besar yang punya kepentingannya sendiri. Makanya dia butuh kendaraan politik sendiri yang bisa dia setir 100% tanpa intervensi pihak luar. Lagi pula, bikin partai politik baru dari nol itu prosesnya terlalu lama, terlalu ribet ngurus verifikasi dari KPU, dan butuh biaya yang mahal. Solusi paling logis ya ngambil alih atau maksimalkan partai yang udah jadi. Nah, partai yang dipimpin oleh Kaisang ini pun juga udah punya struktur kepengurusan di banyak daerah. Mereka udah punya branding yang kuat di kalangan anak muda. Mereka juga udah punya kantor, punya mesin sosial media. Tapi menurut gua, partai ini punya satu kelemahan fatal dari dulu. Mereka nggak punya tokoh sentral yang punya daya tarik kuat di level akar rumput. Kaisang memang ketua umumnya, tapi magnet suara rakyat bawah tetap ada di bapaknya. Seluruh sisa modal politik, popularitas, dan pengaruh yang dia kumpulin selama 10 tahun jadi presiden, sekarang lagi ditransfer pelan-pelan ke partai ini. Dan supaya proses transfer pengaruh ini berjalan lancar, namanya nggak boleh redup sedetik pun. Publik harus terus ingat nama dia. Makanya isu receh kayak ijazah palsu ini dibiarin terus hidup buat jadi mesin pendongkrak popularitasnya. Dan yang saya lihat ini memang ada agenda besar politik, ada operasi politik. Bukti paling nyata dari strategi ini bisa lo lihat langsung di Solo hari ini. Rumah kediaman pribadi Jokowi sekarang udah berubah fungsi jadi markas besar politik daerah. Tiap hari ada aja tamu yang datang, entah itu calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, sampai pengusaha daerah. Semuanya antre minta waktu buat ketemu. Dan anak-anak muda Gen Z pun juga ikutan karena FOMO. Pertanyaannya, kenapa orang-orang yang lagi bertarung rebutan kekuasaan di daerah ini mau nunduk dan minta restu sama orang yang secara hukum udah nggak punya jabatan apa-apa? Jawabannya, karena politisi daerah itu pragmatis dan pinter baca data. Mereka ngeliat nih, nama Jokowi masih terus mendominasi obrolan publik. Mereka tahu nama itu masih laku dijual. Di mata masyarakat akar rumput, sentimen positif terhadap dia masih sangat tinggi. Foto bareng Jokowi atau video dapat dukungan dari dia adalah jaminan mutlak buat narik suara rakyat kecil di pilkada. Dan lucunya, isu ijazah palsu ini justru ngebantu ngasih validasi ke politisi daerah tersebut. Ketika politisi ngelihat musuh-musuh politik Jokowi masih repot nyerang dia pakai ijazah, itu ngasih dia sinyal kuat bahwa Jokowi ini masih ditakuti. Kalau dia udah nggak punya kekuatan, musuhnya pasti juga udah cuek. Tapi karena dia terus diserang, artinya pengaruhnya masih nyata. Dari sinilah transaksi politik sesungguhnya itu terjadi. Ini sistem barter yang sangat simpel sebenarnya. Jokowi ngasih popularitas, politisi daerah ngasih suara real buat partainya Kaisang. Di titik ini, lo harusnya sadar betapa bobroknya prioritas publik kita. Isu ijazah palsu itu dari awal emang cuma bom asap. Itu cuma pengalih perhatian paling sempurna yang pernah dibuat. Kelompok oposisi dan lawan politiknya terus buang-buang waktu, energi, dan pikiran buat ngurusin sejarah masa lalu yang sebenarnya gak akan merubah keadaan
hari ini, mereka cuman sibuk debat kusir soal keaslian dokumen fotokopian ijazah asli apa bukan. Sementara di saat yang sama, target serangan mereka udah bergerak jauh ke depan. Jokowi sendiri sudah nggak peduli sama masa lalunya. Dia lagi sibuk nyusun data demi data, bangun konsolidasi kekuatan di daerah-daerah, buat ngeborong kursi kekuasaan di masa mendatang. Kita cuman dikasih makan gosip murahan. Demokrasi udah dibajak oleh obrolan receh soal kertas fotokopian. Sementara lo, temen lo, dan ribuan orang lain saling caci maki di dunia maya. Padahal di dunia nyata, pembagian kekuasaan untuk 5-10 tahun mendatang lagi disiapin. Sekarang lo udah denger semua ini. Lo sadar nggak kalau kemarahan lo, rasa kritis lo, dan partisipasi lo di sosmed selama ini cuma jadi bahan bakar gratis buat mulusin ambisi politik? Besok pas lo buka sosmed dan isu ijazah ini lewat lagi di timeline lo dengan narasi yang baru, lo mau ngapain? Lo masih gatel mau ngetik komentar, masih like, dan nambahin engagement mereka? Atau lo milih skip isu itu karena udah sadar kalau lo lagi dimainin dan milih berhenti jadi pion gratisan buat kepentingan oligarki politik baru? Gimana? Udah mulai tercerahkan belum?